Terus setelah itu Allah bikin gambaran tuh ya gambarannya orang yang hidupnya pengen tujuannya dunia, ini yang tujuannya akhirat. Beda. Ya, gambarannya seperti orang yang buta tuli dibanding dengan orang yang melek dan dapat mendengar. Pastikan berbeda. Ya. Nah, setelah itu ya karena ini beda, apakah kita tidak bisa mengambilnya sebagai pelajaran? Baik, kalau begitu kita ambil pelajarannya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah ini memberikan sifat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berbahagia dengan surga. Itu 3 saja sifatnya. Pertama iman, kedua mengerjakan yang baik, yang ketiga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 3 aja. Kalau imannya benar, perbuatannya benar, taat kepada Allah, surga. Ya. Sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nah, tapi untuk orang kafir ini Allah kasih sifatnya, kasih gambarnya sampai 14 biji gambar. Ya, dari ayat 18 itu. Ya, apa saja itu gambarannya? Pertama, Allah mengatakan mereka ini membikin dusta atas nama Allah. Ya. Jadi mereka berbicara atas nama Allah sesuatu yang itu bukan dari Allah. Itu, ya, dusta. Terus yang kedua, Allah sebutkan bahwa mereka itu akan di hadapan Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan sangat kotor sekali. Itu yang Allah katakan ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, dihisab dengan seberat-beratnya, dipermalukan dengan sehina-hinanya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, mereka itu dilecehkan luar biasa orang-orang kafir itu. Besok di akhirat, ya, di mana Allah mengatakan wa yaqulul ashhadu, dan berkatalah para saksi, para malaikat, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, tuh mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah katakan mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Al-Qur'an katakan, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu pasti akan menimpa orang-orang yang zalim. Yang kelima, Allah katakan bahwa mereka itu ya saat di dunia selalu berusaha untuk menghalangi orang lain dari jalan kebenaran, dari jalan Allah. Ya. Itu yang Allah katakan alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Terus yang keenam, mereka selalu melemparkan syubhat, melemparkan keraguan-raguan. Ya. Digambarkannya Islam itu sebagai ajaran yang sesat, digambarkannya Islam itu sebagai ajaran barbar, digambarkannya Islam itu sebagai ajaran teroris dan seterusnya. Ya. Itu yang Allah katakan wa yabghunaha 'iwaja. Mereka itu berusaha untuk menjadikan jalan Allah yang lurus itu sebagai jalan yang bengkok. Ya. Mereka posisikan itu, hidayah itu sebagai kesesatan, kebenaran itu sebagai kesalahan, ya, sebagai kebatilan. Nah, itu yang keenam ya. Yang ketujuh, Allah katakan mereka itu kafir, mereka itu ingkar. Ya, Allah katakan wahum bil akhirati hum kafir. Mereka kafir terhadap akhirat. Ya, yang kedelapan, Allah katakan mereka itu lemah. Tidak akan dapat lari dari keputusan Allah, dari siksa Allah.
Itu yang Allah katakan, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka itu tidak dapat melemahkan atau berkelit dari siksa Allah di dunia ini. Yang ke-8. Yang ke-9, Allah katakan orang-orang seperti ini tidak akan dapat ditolong. Ya, tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Selain Allah, kalaupun ada yang menolong Allah, tapi pertolongan Allah bukan untuk orang-orang semacam itu. Ya. Yang ke-9 ya. Yang ke-10, mereka itu yang Allah katakan, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Tidak ada satupun yang dapat menolong selain Allah. Terus yang ke-10, bahwa siksa untuk orang-orang semacam ini akan dilipat gandakan. Ya. Ya, kenapa? Karena perjuangan mereka untuk menyesatkan orang lain. Ya, dari agama yang benar. Ya. Ditambah dengan kesesatan mereka yang luar biasa. Itu makanya karena kesalahannya itu bertingkat-tingkat, itu yang Allah katakan yudha'af lahumul adzab. Siksa mereka dilipat gandakan. Terus yang ke-11, Allah sebutkan bahwa mereka itu menyia-nyiakan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi pendengaran dan penglihatannya itu dibuang, tidak difungsikan dengan baik. Ya. Jadi semua wasilah, semua alat untuk memperoleh kebenaran itu, alat itu mereka cut ya, mereka putus, mereka sia-siakan, mereka tidak fungsikan. Ya. Jadi semestinya dengan pendengaran dan penglihatan mereka mendapatkan keyakinan yang benar. Karena mereka tidak fungsikan pendengaran dan penglihatannya, maka informasi yang benar, ajaran akidah yang benar itu mereka tidak dapatkan. Nah, mereka buang dengan cara seperti itu. Ya, itu yang menyebabkan siksa mereka dilipat gandakan. Terus itu yang Allah katakan, makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya mata tapi tidak dapat melihat. Ya. Nah, mereka tidak fungsikan itu. Ya. Terus berikutnya adalah yang nomor 12, mereka itu rugi. Ya. Mereka itu rugi, mereka itu merugikan dirinya. Kenapa? Karena mereka telah melakukan perniagaan yang merugikan. Ya. Mana perniagaan yang merugikan? Ya, ibadah itu perniagaan. Ya, menyembah Allah itu berniaga. Ya, kita sedang berjual beli dengan Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu Allah akan bayar. Apa bayarannya? Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma haqqul ibadi 'ala Allah, wa ma haqqullahi 'ala al-ibad. Apa hak Allah terhadap hambanya? Apa hak hamba terhadap Tuhannya? Apa katanya? Hak Allah terhadap hambanya adalah bahwa Allah berhak untuk disembah, bahwa Allah berhak untuk disembah Allah semata, tidak yang lainnya. Bahwa Allah tidak disekutukan dengan yang lainnya. Itu hak Allah. Apa hak hamba atas Tuhannya, atas Allah? Hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukan dengan siapapun dan dengan apapun. Itu tuh. Ya. Dan sebaliknya kalau orang itu menyembahnya kepada selain Allah, ya itu namanya perniagaan yang merugikan, ya. Nah, itu yang bakalnya akan memperoleh siksa.
Ya, itu yang perniagaan yang rugi, yang merugikan. Itu yang Allah katakan, ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan neraka. Terus yang ke-13 Allah gambarkan bahwa apa yang dulu mereka pernah bangun, ya cita-cita yang mereka pernah bangun untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Ya, itu usaha itu tidak ada gunanya besok di akhirat. Tuhan-Tuhan yang mereka, ini di lembah yang lain, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ya, itu tidak akan dapat membela mereka. Ya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, ghaibatu iftiraihim wa dhahabuhu anhum bihaitsu lam ya'udu yantabihuna li dhalalihim. Ya. Allah katakan apa namanya? Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa cita-cita yang mereka bangun itu hilang begitu saja. Ya. Di mana saat di dunia mereka nggak sadar-sadar itu bahwa yang mereka bangun itu adalah sebuah keburukan. Ya. Yang mereka bangun itu adalah sebuah jurang yang akan merugikan mereka sendiri. Nah, itu yang Allah gambarkan, wadalla anhum ma kanu yaftar. Ya, hilang sia-sia apa yang dulu mereka bangun ya untuk keuntungan mereka. Karena mereka membangun cita-citanya itu dengan kebohongan. Ya. Nah, yang ke-14 Allah katakan di dunia mereka rugi, di akhirat mereka rugi. Itu penutupnya itu. Ya, penutupnya itu. Di mana Allah katakan la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ya. Tidak dapat disangka lagi bahwa mereka di akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Nah, sampai 14 ya. Jadi kalau orang beruntung dengan surga, iman, amal soleh, khusyuk, taat kepada Allah. Simpel sekali ya, meskipun pada prakteknya terasa tidak simpel ya, butuh perjuangan.